negara Libya. Libya terbentuk pada tahun 1950 yang dipimpin oleh Raja Idris dan secara resmi di 1951 menjadi negara merdeka United Kingdom of Libya dengan 3 wilayah besar yaitu Tripolitania, Cyrenaica, dan Fezzan. Mulai tahun 1950 sampai dengan 1969, Libya berkembang dalam eksplorasi, ekspor, dan produksi minyak yang melampaui 3 million barrels per day. Ini membuat Libya menjadi negara makmur dan kaya yang akhirnya bergabung dengan OPEC. Tapi, tahun 1969 terjadi kudeta terhadap Raja Idris yang dilakukan oleh Kolonel Muammar Gaddafi. Sejarah negara Libya. Latar belakang. Muammar al-Gaddafi menjadi pemimpin Libya menggantikan Raja Idris di tahun 1969. Dalam pemerintahannya, dia membuat kebijakan anti barat dan kapitalisme. Pada tahun 70-an, dia melakukan nasionalisasi terhadap bank dan saham industri minyak, melakukan embargo minyak ke Amerika Serikat, serta membentuk konstitusi baru. Berikut adalah data-data terkait dengan cadangan minyak Libya, produksi minyak Libya, konsumsi minyak Libya, dan ekspor minyak Libya mulai dari tahun 1980 sampai dengan tahun 2009. Aktor yang terlibat. Aktor domestik. Ada Muammar al-Gaddafi sebagai tokoh utama. Ada NOC sebagai perusahaan nasional yang menyumbang sekitar 70% produksi minyak. Lalu ada Rasco sebagai anak perusahaan NOC yang memproduksi sekitar 220.000 barel per hari. Aktor internasional. Ada OPEC yang berperan dalam pengelolaan minyak di Libya melalui kontrol harga minyak. Lalu ada Agocho sebagai anak perusahaan NOC dan hasil nasionalisasi British Petroleum yang memproduksi 430.000 barel per hari. Lalu ada Waha Oil sebagai produsen minyak terbesar kedua di Libya. Lalu ada Occidental of Libya, di mana tahun 66 berhasil memproduksi sekitar 70.000 barel per hari. Namun karena adanya nasionalisasi, dia nggak beroperasi lagi, dan diganti dengan Oxy yang memproduksi 800.000 barel per hari. Lalu ada ESSO sebagai perusahaan asing pertama yang berhasil melakukan eksplorasi minyak di tahun 50-an, yang memproduksi 15.000 barel per hari. Berikut ada dampak kasus yang dimana terbagi menjadi politik dan juga ekonomi. Pertama itu politik. Sistem politik Libya itu berpusat pada kekuasaan Gaddafi, terutama dalam langkah politiknya untuk menjauh dari intervensi asing, salah satunya nasionalisasi. Di awal masa pemerintahannya, khususnya tahun 80-an, langkah politik ini berdampak pada kerenggangan hubungan Libya dengan Barat yang menimbulkan banyak konflik serta sanksi internasional, apalagi pas negara Barat menganggap bahwa Libya ini mendukung terorisme akibat penggunaan pendapatan Libya untuk mendukung gerakan revolusioner. Lalu pada ekonomi, sejak di bawah kendali negara, minyak jadi pusat ekonomi dan 95% produksi minyak berhasil diekspor dan menembus pasar Eropa. Berdasarkan dari survei Human Development Index tahun 2011 yang dilakukan oleh PBB, ekonomi Libya mengalami perkembangan paling progresif, makanya nasionalisasi ini berdampak baik pada ekonomi Libya. Berikut merupakan data-data yang telah kelompok kami temukan. Yang pertama itu ada GDP and Current Prices dari 1987 hingga 2027, dan data yang kedua itu ada Real GDP Growth and Per Capita GDP. Tantangan terhadap perusahaan asing. Akibat nasionalisasi dan pengancaman penutupan produksi, perusahaan asing di Libya harus menerima nasionalisasi sebesar 51. Terhadap Libya, tahun 1973, Libya melakukan embargo ke Amerika Serikat yang membuat produksi minyak turun. Pada tahun 1980, Libya mengalami krisis ekonomi dan hasil minyak turun. Pada tahun 1981-86, Amerika Serikat melakukan embargo minyak dari Libya.
Pada tahun 1988 sampai 1992, akibat keikutsertaan Libya dalam peledakan di Skotlandia, Amerika Serikat memberi sanksi sepihak ke Libya. PBB juga memberikan sanksi melalui resolusi 748 dan 883. Di data di atas dapat kita lihat bahwa produksi minyak di Libya pada September 2010 sampai Januari 2011 adalah stabil dan mengalami penurunan drastis pada Februari 2011 sampai Agustus 2011. Pada September 2011, produksi minyak di Libya kembali naik. Strategi. Pada tahun 1974, Libya mencabut embargo ke Amerika Serikat dan harga minyak meningkat. Tahun 1999, Libya menyerahkan pelaku pengeboman ke PBB dan sanksi terhadap Libya dicabut. Pada tahun 2000-an, terjadi normalisasi hubungan dengan Barat, di mana produksi minyak Libya melebihi 1,9 juta barel per harinya dan diadakan kerjasama dengan organisasi internasional. Tahun 2004, Amerika Serikat mencabut sanksi sepihak dan melakukan normalisasi hubungan. Perusahaan milik Amerika Serikat pun kembali beroperasi di Libya. Tahun 2005, terjadi pembentukan EPSA 4 Agreement terhadap seluruh perusahaan asing di bawah NOC, di mana seluruh kerjasama harus menguntungkan Libya, terutama ekspor. Berikut terdapat data negara-negara yang melakukan impor minyaknya dari Libya. Dapat dilihat dari angka di sebelah kanan bahwa Italia menjadi negara pengimpor minyak terbesar dari Libya, di mana jumlah impor mencapai 376.000 barel per harinya. Namun berdasarkan angka ketergantungan terhadap minyak Libya, Irlandia menjadi negara dengan ketergantungan terbesar terhadap minyak dari Libya, di mana 14.000 barel per hari minyak yang diimpor oleh Irlandia membentuk sekitar 23% jumlah impor keseluruhan minyak milik Irlandia. Prospek keberhasilan. Di sini kami menyatakan kalau kebijakan tersebut berhasil karena membuat ekonomi Libya berkembang dari tahun 70-an sampai 2000-an. Apalagi pas normalisasi dengan Barat, pendapatan GDP per kapita Libya meningkat. Terus dalam pengolahan minyak, nasionalisasi tersebut memberikan pengaruh besar terhadap operasi minyak nasional. Meskipun tahun 80-90-an, produksi minyak dan ekonomi Libya menurun, tapi akibat strategi baru Gaddafi berhasil menstabilkan ekonomi melalui normalisasi dan Exploration and Production Sharing Agreement 4. Di mana 90% keuntungan harus diserahkan kepada Libya, walaupun perusahaan minyak internasional di Libya menyediakan dana jutaan terhadap pencarian sumber minyak. Makanya, keuntungan produksi minyak yang boleh diperoleh perusahaan asing tersebut hanya 11%. Teori. Di sini teori yang digunakan ada realisme, yang mana menyebutkan jika negara memegang kedaulatan yang mutlak untuk mengendalikan power. Pada kasus ini, power negara dipegang oleh Gaddafi. Dengan kekuasaan tersebut, dia melakukan hal untuk kepentingan nasional Libya, salah satunya nasionalisasi sebagai pengendalian sumber daya alam, ekonomi, dan penjauhan dari kapitalisme yang berhasil membawa Libya menjadi negara besar sebagai eksportir minyak. Tipe yang kami pilih juga yaitu Revolutionary Resource Nationalism, yang dimana Libya ini kan mengalami transisi politik dari era Raja Idris ke Gaddafi yang tentunya juga mengubah susunan pemerintahan. Gaddafi sebagai pemimpin yang revolusioner menentang adanya kolonialisme, imperialisme, komunisme, serta memperbaiki kondisi domestik dan membentuk sistem yang berorientasi pada nasionalisme Arab dan Islam. Makanya nasionalisasi minyak itu sebagai bentuk pertahanan nasional dan ekonomi dari kontrol dominasi asing. Sikap kami terhadap case ini adalah bersifat netral, karena Gaddafi memiliki dua sisi. Sisi positifnya, kebijakan dan nasionalisasi membuat Libya berhasil lepas dari ketergantungannya dengan Barat, dan membawa pengoperasian perusahaan nasional bertumbuh serta pendapatan ekonomi Libya berjalan dengan stabil, terutama di masa awal pemerintahannya. Sisi negatifnya adalah membuat hubungan Libya dengan Barat menjadi merenggang, apalagi di tahun 1980 sampai 1990-an, yang menjadi tahun buruk apalagi dengan pendapatan sanksi sepihak dan internasional serta adanya isolasi internasional yang menurunkan produksi minyak dan ekonomi. Walaupun pada tahun 2000-an normalisasi dengan Barat, hal tersebut tidak berlangsung lama sampai akhirnya dikudeta pada tahun 2011.